Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di ibadah kita pagi ini. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, kita mau memuji kebesarannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami. Mari bangkit berdiri, kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin Tuhan. Yes. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Bapak Ibu, kita mau katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap sukacitamu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
bagi Engkau selama-lamanya. Pujian kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Selamanya Tuhan, haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala hormat. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh, pujian kami Tuhan, kami naikkan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya, Kau Allah yang bertahta, Kau Allah yang layak terima segala puji. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, bagi-Mu segala kemuliaan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah walau secara online untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum masuk dalam kebenaran firman, ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Roh Kudus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman, biar Tuhan yang boleh menerjemahkan untuk setiap kami, memberikan pengertian supaya kami boleh menangkap apa isi hati Tuhan dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami semua masing-masing. Roh Kudus pimpin ya dan memberkati untuk setiap kami, dan Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman yang sudah dibagikan minggu-minggu yang lalu, betapa hebatnya kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita semua dipanggil untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Kita diselamatkan dan hendaknya kita berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, secara beruntun kemarin tema-tema
yang disampaikan menekankan kepada kita tentang kasih yang mula-mula, tentang hidup untuk lebih bijaksana, tentang memiliki iman yang berkualitas. Dan pada pagi hari ini kita juga boleh belajar siapa lawan kita. Kita harus waspada, kita harus tahu siapa musuh kita. Mari sebelumnya kita buka dari 1 Yohanes 2. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya punya satu cerita, ilustrasi. Ceritanya tentang seseorang yang ditunjuk oleh negaranya menjadi duta besar ke sebuah negara yang sangat berbeda dengan negara asalnya. Ya, berbulan-bulan ia harus beradaptasi, ia harus belajar bahasa, ia harus belajar budaya setempat, tentang nilai-nilai, tentang karakter yang ada pada bangsa dan negara yang menjadi tujuan kerja sebagai duta besar. Namun ketika waktu terus berlalu, duta besar ini jadi jatuh cinta sama negara tempat dia ditugaskan. Bahkan dia merasa, wah, negara ini cocok buat saya. Ya. Bagaimana saudara dan saya? Kita berpikir, apakah duta besar ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Apakah dia bisa menjalankan kebijakan-kebijakan dari negara asalnya? Apakah dia bisa menilai secara objektif? Saya yakin ketika dia mulai jatuh cinta, ketika dia mulai terpikat, dia sudah lupa akan negara asalnya. Ya, Rasul Yohanes juga mengingatkan pada 1 Yohanes 2 ini, ya, bahaya kalau kita sebagai orang percaya, ya, yang menjadi duta besarnya Tuhan, duta besar kerajaan surga, kita lupa, kita menjadi jatuh cinta kepada tempat di mana kita ada. Ya, kalau tadi Yohanes bilang janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, ya, ini dunia di sini bukan berarti tempat kita berpijak, ya, tapi saya merasa kita orang-orang percaya, kata dunia di sini dalam iman kekristenan adalah segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan, yang membuat roh kita tidak lagi menyala-nyala di dalam Tuhan, yang segala sesuatu yang memberikan kepuasan dalam daging, ya, dan membuat kita jadi malas, membuat kita nggak mau lagi baca firman, nggak mau lagi berdoa, ya, nggak mau lagi melayani Tuhan. Saya rasa itu yang namanya dunia. Ya, hati kita jadi dingin kepada Tuhan. Kita ingat tujuan akhir hidup anak-anak Tuhan bukan dunia ini, tapi tujuan akhir kita adalah kekekalan kerajaan surga. Dunia saat ini berada di bawah kuasa si jahat, ya. Si jahat itu punya siasat supaya si iblis itu punya siasat supaya dia nggak sendirian di dalam kerajaan yang dia miliki. Oleh karena itu dia ingin sekali merebut anak-anak Tuhan, ingin sekali, ya, mematahkan semangat dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, ya, sehingga kita tidak mampu, tidak sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu kerajaan kekal surga, ya. Selama di dunia ini, oleh karena itu kita harus punya sikap dan pandangan yang benar supaya bisa menjadi duta besar yang baik, duta besar kerajaan surga, ya. Kita lihat dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Ya, hidup dengan model apa kita bisa berjalan seiring dengan
pandangan kebenaran firman. Mari kita sama-sama buka dari 1 Petrus 5. Ini ayat sudah kita baca ya, tapi kita diingatkan kembali. Saya secara pribadi ketika menyiapkan ini, oh ya benar ya. 1 Petrus 5 kita mau baca yang ayat 8 sampai 11, tapi sebelumnya kita mau baca ayat 8 dulu dan 9. Baik, saya akan bacakan buat saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sampai di situ dulu. Di sini Petrus mengingatkan atau mengatakan hidup dengan model apa sehingga kita bisa menjadi berjalan dalam kehendak kebenaran firman. Ya, pertama ada kita sadari ya, lawan kita tadi si iblis. Lawan kita adalah si jahat. Ya, dia tidak tinggal diam. Kalau ayat 8 di sini dibilang apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saya pernah pergi ke taman safari dengan anak-anak saya waktu masih kecil ya. Kalau saudara ke taman safari kan ada masuk ke kandang singa. Di situ ada stage, ada panggung di mana singa bisa duduk-duduk di situ ya. Kami pernah lihat waktu kami masuk saat itu, ya, ada seekor singa jantan, dia lagi gelisah, ya. Ketika itu anak saya pengen lihat, yang kecil pengen lihat, deketin mami, ya. Jadi saya deketin mobil saya, kami dekati dengan di dalam mobil, ya. Singa itu di atas panggung, saudara singa itu mengaum, ya, dengan bolak-balik singa jantan dengan suaranya panjang. Dideketin aja, itu aumannya udah menggetarkan, rasanya deg-degan. Ya, padahal kita di dalam mobil, ya. Kalau kita lihat si iblis itu diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Walaupun singanya udah ompong ya, kuasanya sudah dipatahkan oleh darah Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib. Kuasanya sudah dikalahkan, ya. Tapi dia dengan siasatnya yang jahat, dia mencoba menakut-nakuti anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Dia mencoba membuat kita luput sehingga tidak mencapai tujuan, ya, jatuh ke dalam hal-hal yang jelek. Pada pagi hari ini kita diingatkan ada 3 kata kerja ya di sini yang saya tangkap, ya. Pertama kali apa? Sadarlah, betul, dan berjaga-jagalah. Lalu ayat 9, lawanlah. Jadi ada 3 kata kerja yang harusnya kita merespon secara aktif. 3 kata kerja perintah, ya, yang dimana kalau kita belajar ada kata lawanlah, berjaga-jagalah, sadarlah, ya, itu pakailah, itu artinya kata perintah. Diperintahkan secara langsung untuk segera dilaksanakan supaya kita bisa tahu, ya. Kita akan bersama-sama belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kata kerja, kata perintah untuk sadarlah. Ya, ayat 8 di sini, sadarlah. Bapak Ibu Saudara, sadarlah diambil dari kata nepsate. Nepsate itu berkenan dengan aktivitas minum tapi tidak sampai keadaan mabuk, ya. Jadi setelah saya cari itu kata ini, oh ya benar ya, secara artinya begitu ya. Sadarlah itu artinya memperhatikan dengan benar, ya, mempertimbangkan dengan seksama. Lalu sekalipun itu menakutkan, tapi kita tidak terpengaruh. Kita tahu nih, ya, situasinya nggak bagus, tapi ingat, sadarlah kita ini milik Tuhan. Kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya janji-janji Tuhan. Sadarlah, ya, bahwa kita berdiri bersama dengan Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Si iblis kerjanya nakut-nakutin.
tapi memang dia punya siasat. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ya, tetap teguh, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kita baca satu ayat di mana ayat ini juga menguatkan saya setiap saat. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, di sini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah ini, saya sering katakan ini ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya bilang, kuasai dirimu jadi tenang supaya dapat berdoa. Ya, kemarin waktu saya jemput suami saya pulang kerja, saya lagi jalan enak-enak, tiba-tiba, waduh, ada sesuatu yang nggak bagus nih mobil yang saya bawa. Ya, sepertinya bannya nih kempes. Waktu itu saya lagi jalan cepet lagi. Ya, terus saya lagi mikir mau hujan, ya gimana nih? Tapi saya panik ya, secara naluri saya panik. Tapi saya ingat ayat ini. Ya. Kuasai dirimu, jadi tenang supaya saya berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Ini apa ya? Waktu itu saya mau menuju arah Cideng dulu, menjemput anak saya, jadi lewat Kampung Melayu. Dan saudara, saya cuma bilang, Tuhan tolong ya, kalau memang ban saya kempes, tepat pada saat saya berhenti, ada orang yang nolong saya. Saya tepikan, benar pas saya turun, saya lihat ban saya itu sudah hampir lagi kena pelak. Kenapa nih? Tadi nggak apa-apa, saya pikir gitu ya. Lalu saya tanya, benar, gak berapa lama deket situ, Bu, cuma 50 meter ada tukang tambal ban. Ya, walaupun menjemputnya jadi telat, tapi saya percaya. Ketika saya berdoa, saya menguasai Tuhan, tolong saya. Tuhan menolong saya, menguasai diri saya menjadi tenang dan saya bisa berpikir jernih. Saya tepikan dulu mobilnya. Coba kalau panik saya jalan terus, bisa bahaya. Ya, karena waktu itu situasinya juga tidak memungkinkan. Saya bersyukur dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengerti keadaan setiap kita. Oleh karena itu perintah pada 1 Petrus firman Tuhan pagi ini, ketika kau tahu dalam situasi apapun, ya siasat si iblis mungkin membuat kamu menjadi lemah, sadarlah, kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua yang kita mau ambil, kalimat perintah yang kedua adalah berjaga-jaga, berjaga-jagalah. Ya, ini kata yang sering kali dari kita kecil dengar. Coba jaga ya, Tuhan udah mau datang. Berjaga-jaga ya. Nah, kata ini sering, memang betul. Ya, sering saya dengar dari dulu dan saya percaya saudara juga Bapak Ibu sering dengar kata ini. Yang mungkin bisa diartikan Tuhan datang kedua kali. Ya, kalau kita lihat juga di YouTube sekarang banyak hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan udah mau datang lewat masa-masa kesulitan sekarang ini. Betul, tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Tuhan selalu bilang berjaga-jaga. Ya, Tuhan datang pun bukan mungkin secara umum, secara pribadi Tuhan datang memanggil kita. Kamu sudah selesai. Kita harus jaga-jaga karena kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil. Betul ya? Ya. Saya waktu diingetin lagi berjaga-jaga. Terus saya lihat juga, wow, ternyata dalam keempat Injil, Yesus sendiri dikatakan 18 kali mengatakan kata berjaga-jaga. Jadi saya yakin ini keyword. Ya, kalau saya ngajar anak-anak saya di sekolah tentang problem solving, tentang soal cerita, ya. Saya selalu bilang, perhatikan keywordnya, perhatikan kata kuncinya. Ya, misalnya kalau untuk apa yang kamu bisa lakukan pengerjaannya, apakah dijumlah, apakah ditambah, atau dikurangi. Ya, saya selalu bilang, perhatikan kata kuncinya. Ya, ini kalau Tuhan Yesus ngomong sampai 18 kali dalam cerita keempat Injil, itu orang hitunginnya saya lihat, berkali-kali, artinya ini penting. Ya, berjaga-jaga itu kata yang penting. Bukan yang cuman hanya sekedar lewat. Karena berjaga-jaga di sini dalam kata aslinya, bahasa aslinya ini gregoresate, artinya keadaan waspada, keadaan berawas-awas. Ya, setiap hal yang kita lihat, kita harus meresponnya dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Itu berjaga-jaga. Berdiri teguh dan kuat sebagai anak-anak Tuhan
sebagai anak-anak terang. Mari kita buka dari Matius 24 ayat 42. Kita baca Matius 24 ayat yang ke-42 sampai yang ke-43 ya. Kita mau baca sama-sama. Saya bacakan buat saudara. Sebentar. Ya. Ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga juga. Ya, lalu kita akan baca dari 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Ya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, di sini setelah kita menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita diselamatkan, kita hendaknya memelihara iman. Kalau kemarin dikatakan ketika engkau jatuh cinta memiliki Tuhan dalam hidupmu, kau harus menjaga sebagai gadis bijaksana. Ya, kau menyiapkan pelita. Ya, bukan nungguin orang mempersiapkan, tapi engkau sendiri mempersiapkan. Bukan menantikan, saya misalnya dengar firman aja, tapi nggak mau baca firman, itu juga artinya kita nggak berjaga-jaga. Karena membaca dengan sendirinya itu jauh lebih baik. Tuhan menyatakan isi hatinya kepada saudara secara pribadi. Ya, memang kita perlu mendengar firman Tuhan dari orang lain, dari gembala, dari para pemimpin, untuk boleh kita mendapatkan kebenaran dan belajar bersama-sama. Ya, tapi secara pribadi sebaiknya kita memiliki waktu saat teduh sendiri. Ya, karena kita akan memelihara iman kita. Di sini dibilang bersikaplah dengan teguh, berdirilah dengan teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, dalam masa pandemi ini mungkin kita bisa berjaga untuk secara fisik tubuh kita dijaga, ya, melakukan 3M, ya. Tapi bagaimana dengan roh kita? Apakah kita tidak mampu menjaga roh kita? Seperti kayaknya kita takut ya. Kalau menjaga secara jasmani, kita cuci tangan, pakai masker, lakukan, itu penting. Tapi terlebih penting kita juga mau menjaga roh kita supaya tidak padam roh kita, tapi terus menyala-nyala, ya, supaya tidak disesatkan oleh banyak hal. Ya, pagi ini kita juga belajar untuk boleh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, supaya iman kita menjadi berkualitas. Seperti minggu lalu kita dijelaskan bagaimana iman yang berkualitas, ya. Saya tangkap juga iman berkualitas itu iman yang tahan uji, ya, berkali-kali tapi terus tetap berpegang kepada janji-janji dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin, ya. Yang ketiga yang kita dapatkan tadi dari 1 Petrus adalah lawanlah, betul sekali, ya. Kita kembali dari 1 Petrus 5 tadi. 1 Petrus 5 yang ayat ke-9 tadi mengatakan apa? Lawanlah. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita bukan cuma sadar, bukan cuma jaga-jaga, tapi lawan loh. Firman Tuhan bilang, lawanlah. Dengan apa? Dengan iman. Ya, sebentar. Kata lawan ini, kata dasarnya adalah antitetes. Antitetes itu antitesis sebetulnya, ya. Itu intinya
arti katanya itu adalah berseberangan, berhadapan. Kalau lawan itu artinya kita melawan dengan musuh, bukan? Ya, jadi ini musuh, ini saya nggak mungkin membelakangi musuh. Ya, saya nggak mungkin lari. Ya, saya harus berlawanan. Memang betul sekali. Ya, luar biasa. Anak-anak Tuhan bukan cuma diberi penolong Roh Kudus, tapi ingat di dalam Efesus dikatakan Tuhan memberikan kita selengkap senjata Allah. Pasti anak-anak sekolah minggu ingat ya selengkap senjata Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu selengkap senjata Allah. Ya, bagaimana? Kita buka yuk dari Efesus 6 ya. Efesus 6 ini selengkap senjata Allah. Kita tandain dulu ya yang 1 Petrusnya ya. Efesus 6 selengkap senjata Allah. Betul ya? Ayat yang kita baca aja ayat yang ke-14 ya. Pertama, ikat pinggang. Kalau lagu anak-anak sekolah minggu, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, sepatunya apa? Kakimu berkasutkan, ayat 15, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Itu senjata loh, kasut, kerelaan memberitakan damai sejahtera. Terus apa? Berperisai dengan iman. Nah, lawanlah dengan iman. Ya, artinya iman itu perisai yang defense, mempertahankan keadaanmu dengan iman di hadapan Tuhan. Engkau melawan si iblis. Ya, luar biasa. Ya, tameng itu kan di depan, perisai di depan menjaga. Ya. Terus kita selesaikan dulu ya. Terus terimalah ketopong keselamatan, pikiranmu dilindungi daripada siasat si iblis, ya, dan pedang roh firman Tuhan. Ya, kalau di sini dikatakan lawanlah dengan iman, artinya kita mempunyai pertahanan dengan iman kita. Ya, kita memiliki senjata, yaitu firman Tuhan. Ya, itu juga penting. Kita memperkatakan firman Tuhan tiap-tiap saat. Ya, saya juga lagi belajar ketika saya menghadapi situasi-situasi yang itu, saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya, saya pegang janji-Mu. Ya, semua yang baik, semua yang manis, semua yang disebut, juga saya kadang-kadang mengatakan itu. Kadang-kadang Allahku akan memenuhi, ya, atau apa? Ya, berdirilah teguh seperti laki-laki tadi, lawanlah dengan iman. Ya, atau saya kadang-kadang bilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, rancangan Tuhan damai sejahtera. Perkatakan itu pedang. Ya, untuk melawan siasat si iblis. Enggak sia-sia kita hafal kebenaran firman sejak kita kecil atau mungkin baru-baru ini. Ya, apa yang menjadi? Kalau saya sangat merema itu. Ya, Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera buat saya. Ketika saya lagi merasa nggak sejahtera nih, saya merasa khawatir, saya bilang, Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera. Ya, terus ada ayat itu, segala sesuatu yang saya kerjakan, Tuhan yang mengerjakan buat saya. Atau ketika saya mau melakukannya segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Katakan firman, ya, itu pedang untuk melawan serangan-serangan si iblis. Lawanlah dengan iman sebagai pertahanan. Ya, kenapa tadi lawanlah kata dasarnya antitetes? Berhadap-hadapan. Saudara tahu? Kalau selengkap senjata Allah, kita berbalik, kita berpaling dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, ya, di belakang punggung itu tidak ada perlindungan. Ya, tameng itu ada di depan, ya, ketopong. Ya, kalau kita berbalik, kita bisa aja, ya, diserang dari belakang. Oleh karena itu, ketika kau menghadapi segala sesuatu, lawanlah dengan imanmu. Tuhan, aku percaya, ya, si iblis boleh mendatangkan hal-hal seperti ini, tapi aku akan keluar sebagai pemenang. Mungkin ini siasat si jahat, aku akan keluar sebagai pemenang. Saya sungguh bersyukur saya memiliki Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini juga sangat bersyukur. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi hendaklah imanmu semakin luar biasa, semakin berkualitas. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Betul? Minggu lalu ya? Nah, kita sudah belajar itu.
Ya, jangan cuma sebatas itu iman kanak-kanak, tapi kita semakin mengerti tiap-tiap saat. Karena kita tahu bukan ini tempat tujuan kita, tapi kita memiliki tujuan yang kekal, kerajaan surga. Saat ini mungkin kita merasa nggak mampu, tapi kita punya Roh Kudus penolong. Kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Ya, tahu dari mana? Ayo kita baca yang tadi kembali. Kita balik kembali dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 dan 11. Kita akan sambung ini ya. Kalau tadi ayat 8 itu tentang siasat si iblis, tentang setan dan serangannya, ya, mengaum-ngaum seperti singa. Dan ayat ke-9 tentang penderitaan yang harus kita lawan, ya, yang harus kita berjuang, ya. Ya, di sini dibilang saudara-saudaramu juga mengalami hal yang sama. Betul, ya, itu mengalami penderitaan yang sama. Tapi ayat ke-10 dan 11 ini luar biasa, ya, janji Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi ketika saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan, di sini dibilang setelah saudara dipanggil, ya, dalam Kristus, mendapatkan kemuliaan yaitu keselamatan kekal, ya, saudara gak cuma ditinggalin begitu saja sama Tuhan. Lihat saudara, Ia setia, Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada kau dan saya. Ya, dengan kata lain, kita siap menghadapi segala sesuatu karena Tuhan memberikan kasih kemuliaan-Nya. Di sini, ya, dikatakan Tuhan sumber segala kasih karunia, memberikan kepada kemuliaan kepada kita dalam Kristus, kemuliaan yang kekal. Apa yang akan Dia lakukan? Ya, Dia melengkapi. Saudara tahu arti melengkapi? Saya yakin kita semua sadar. Melengkapi itu artinya menyempurnakan. Ya, makanya Tuhan, Kau yang sempurnakan kehidupan saya. Ketika saya lihat, misalnya saya kasih tugas anak-anak murid saya belajar gambar. Oh, ini kurang ini sayang, ini kurang ini. Kita lengkapin supaya menjadi lebih baik. Tuhan juga demikian. Tuhan menyempurnakan. Tuhan melengkapi kita. Ya, mungkin memulihkan keadaan kita yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik, atau mungkin kita mengalami luka secara batin, tapi Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan. Saya nggak tahu apa yang saudara, Bapak Ibu alami, tapi saya yakin kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, ya, Dia membawa kita kepada kemuliaan yang kekal, ya, Dia memulihkan kita, kemudian meneguhkan. Dia juga meneguhkan kita. Artinya Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita. Ya, supaya kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita nggak sendiri. Ya, mari kita baca ya satu ayat lagi dari Lukas 22. Injil Lukas 22. Ayat yang ke-32 ya, 22 ayat yang ke-32. Di sini dikatakan, tetapi aku, Tuhan sendiri, telah berdoa untuk engkau. Tuhan berdoa buat kita, buat saudara dan saya, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan berdoa, ya, di sini dikatakan Tuhan tahu kemampuan kita. Dia berdoa buat kita, ya, supaya iman kita tidak gugur. Jadi Dia meneguhkan. Kalau kita lagi lemah, kita bilang, Tuhan, ini saya nggak mampu Tuhan. Dia pasti dengar, ya, meneguhkan saudara dan saya secara pribadi, ya. Bukan cuma itu, tadi ayatnya bilang apa? Ayat 10, menguatkan. Ya, kita kembali lagi yang Petrus tadi,
Ya, 1 Petrus 5 ayat 10. Maaf kita bolak-balik jadinya ya, tapi saya yakin ini kebenaran yang luar biasa. Dia tadi apa? Menyempurnakan dengan melengkapi ya. Dia juga meneguhkan, dia menguatkan ya, bahkan dia mengokohkan kamu. Jadi saya percaya ketika kamu mulai dipanggil dalam Tuhan, kamu punya selengkap senjata Allah ya. Ini juga dia akan memperlengkapi dengan menguatkan ya, mengokohkan kamu dalam pelayanan-pelayanan kepada Tuhan ya. Ayat 11 dikatakan, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kuasa Tuhan sendiri yang menguatkan, meneguhkan, mengokohkan saudara dan saya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua menyadari betapa pentingnya kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah menjadi duta besar yang akhirnya mencintai negara yang bukan tujuannya, yang bukan negara asalnya. Seperti tadi ilustrasi, biarlah kita tahu bahwa kita adalah duta besar kerajaan Allah. Ketika saudara dan saya dipanggil menjadi milik Tuhan, ketika saudara menerima keselamatan itu, biarlah kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Gak mampu, oh Tuhan sudah mampukan. Tuhan sudah memberikan penolong. Tuhan bahkan memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Ya, tinggal kita ambillah selengkap senjata Allah. Kalau tadi kita baca Efesus, ya Efesus yang tadi bilang, oleh karena itu ambillah selengkap senjata Allah. Kita harus bertindak, kita harus sadarlah, kita harus berjaga-jagalah, kita harus melawan. Kita nggak bisa cuma enak-enakan. Lawanlah darah dan daging. Lawan kita itu lawan di udara, ya penguasa-penguasa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sudah membela kita. Ya, kita tinggal berdiri teguh bersama dengan Dia. Amin. Saya percaya biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya hidup di dalam iman kepada Tuhan. Saudara tidak sendiri, saudara ada bersama dengan kasih Tuhan. Mari kita tutupkan perenungan pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan yang memberkati dan menjelaskan kita semua dengan pengertian hikmat-Nya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan janji-janji-Mu yang ajaib. Engkau memberikan kami selengkap senjata Allah. Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan, sehingga kami juga boleh mampu dan menyadari ketika kami berhadapan dengan lawan kami, siasat si iblis. Tuhan, oleh karena itu Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh harus selalu sadar, kami boleh harus selalu berjaga-jaga, dan kami siap melawan bersama dengan Engkau. Dalam kasih kemurahan Tuhan, kami dimampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Biarlah Engkau yang menyempurnakan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.